Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman web dengan judul Animal Scaring. Sebelum memasuki ke penjelasan, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu anggota kelompok. Untuk yang pertama di sini Rafli Gunawan Hadi dengan NIM F1D019091. Dan yang kedua saya sendiri Rizal Muhammad Rabidin dengan NIM F1D019093. Dan kemudian ada Septian Bayu Sani Putra dengan NIM F1D019099. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang website Animal Scaring ini. Pada website Animal Scaring ini, kami menyediakan perawatan hewan, tempat nyaman, dan sekaligus adopsi. Dalam membuat website Animal Scaring ini, kami memiliki tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu menyediakan tempat untuk sesama makhluk hidup yang membutuhkan pertolongan, baik itu terluka, butuh makan, ataupun tempat. Dan kedua itu, sembuhnya hewan di jalanan yang seringkali kita lihat mendapatkan luka dari pengguna jalan. Dan ketiga itu, berkurangnya hewan liar yang bisa diadopsi bagi yang tertarik memiliki hewan peliharaan. Dan keempat yaitu, user atau pemilik hewan dapat mengetahui cara merawat hewan peliharaannya. Dan untuk target atau user yang berkaitan dengan website ini, yaitu berupa masyarakat, seluruh masyarakat yang memiliki masalah dalam merawat dan butuh pertolongan dalam merawat hewan peliharaan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli Gunawan Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lanjut nih, Bay. Bay, lanjut, Bay. Ya, lanjut. Ya, saya sendiri Rafli Gunawan Hadi dengan NIM F1D019091. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang demo dari fitur-fitur apa saja yang ada di dalam website kami. Yang pertama, user atau pengunjung akan disuguhkan di halaman homepage. Jadi pengunjung itu yang pertama mereka belum melakukan login atau melakukan register dengan akun mereka untuk website ini. Jadi di yang pertama yaitu di halaman homepage ini yaitu ada logo dari Animal Scaring. Yang ini bisa diklik dan ini akan tujuan ke homepage itu sendiri lagi. Yang kedua di dalam navigation bar-nya itu yaitu ada about, ada adoption, tips, dan account. Nah, di dalam account ini nanti kita bisa ada pilihan untuk register, login, dan logout. Kita masuk ke dalam body yang pertama. Body yang pertama yaitu ada penjelasan sedikit untuk website kita. Dan sini ada explore. Selanjutnya di body kedua yaitu ada trailer sedikit tentang adoption sebelum masuk ke dalam page untuk hewan-hewan yang bisa diadopsi. Yang pertama yaitu ada marmut, dan di sini ada jenis hewannya. Yang kedua yaitu ada umur dari hewan tersebut dan ada jenis kelaminnya. Dan sini ada tombol untuk mengadopsi hewan yang kita pilih nantinya. Dan di bawahnya yaitu ada tombol untuk masuk ke dalam page adopsi. Jadi setelah kita menekan tombol ini, kita bisa melihat beberapa hewan yang bisa diadopsi nantinya. Di body selanjutnya yaitu ada tips. Dan sini ada trailer dari tips-tips yang kita sediakan. Sini ada dua tips. Dan di sini ada deskripsi dari tipsnya tersebut. Dan sini ada tombol view more untuk melihat deskripsi panjang untuk tips dari cara merawat anjing dengan benar, begitu juga dengan cara merawat kucing dengan benar. Dan di sini ada tombol view all tips
untuk melihat semua tips-tips dari hewan yang kita pilih nantinya. Karena ada banyak hewan-hewan yang bisa kita pilih. Selanjutnya di body selanjutnya yaitu yang di kiri ini ada kontak us, yaitu kontak dari user bisa menghubungi kita melewati nomor handphone yang sudah tertera nantinya. Yang kedua ada email dari Animal Caring. Yang ketiga ada working hours atau waktu jam kerja dari company kita. Dan di sebelahnya yaitu ada maps dari tempat shelter untuk penampungan hewan yang untuk diadopsi nantinya. Terakhir ada footer. Next, di sini kita akan masuk pertama ke halaman about. Nah, di halaman about ini, pengunjung bisa memasuki halaman about. Nah, di halaman about ini di header pertama yaitu ada logo dari Animal Caring. Selanjutnya di bodinya ada penjelasan tentang apa sih sebenarnya company kita itu. Sini ada penjelasannya sedikit. Dan selanjutnya ada apa saja yang kita lakukan. Yang pertama yaitu ada animal care atau kita bisa memberikan perawatan kepada seluruh hewan. Yang kedua yaitu ada provide a suitable place for the animal atau kita menyediakan tempat ternyaman, bisa dibilang begitu, untuk hewan yang ada. Yang terakhir yaitu ada give education or tips for our pets. Atau kita memberikan edukasi atau tips untuk hewan peliharaan dari user atau pengunjung. Selanjutnya ada tombol go back. Ini untuk mengembalikan pengunjung atau user ke halaman homepage. Nah, selanjutnya ada opsi adoption. Nah, jadi sebelum kita masuk adoption itu, kita akan dilempar ke halaman login karena tadi kita belum login dengan akun kita. Jadi di sini ada form untuk login. Yang pertama itu diminta username. Misalkan username. Yang pertama kita coba username-nya yaitu Bayu. Dengan password 123456. Oke. Nah, di sini bisa dilihat kalau username or password is incorrect atau salah. Dan kita diminta untuk kembali atau register. Nah, jadi di sini jika kalian belum mempunyai akun untuk login, jadi di sini kita sediakan tempat untuk halaman untuk register. Nah, registernya untuk mendaftarkan akun kalian. Yang pertama yaitu ada email, username, password, dan mengulangi password yang sudah kita tulis tadi. Pertama yaitu ada email. Bayu. Kita coba ngisi gmail.com dengan username Bayu Septian dengan password 1234 1234. Kita coba untuk register. Nah, di sini dibilang ada pemberitahuan jika password terlalu pendek. Jadi di sini kita sudah menetapkan atau mengharuskan user menggunakan password minimal 5. Karena takutnya nanti kalau terlalu pendek di bawah 5 akan terlalu gampang untuk diretas. Kita masukkan ulang Bayu Septian @gmail.com dengan username Bayu Septian dan password kita coba 12345 dan kita masukkan passwordnya yang tadi 12345. Kita bisa register. Nah, di sini baru ada muncul pemberitahuan user baru berhasil ditambahkan. Silahkan login. Setelah kita membuat akun tadi, kita bisa
login dengan username yang sudah dibuat tadi, Bayu Septian, dan password 12345. Oke. Nah, di sini jika user sudah membuat akun dan login, sini akan jadi user bisa memasuki halaman adoption. Nah, di halaman adoption ini, di navigation bar-nya itu sama seperti di homepage tadi. Dan selanjutnya yaitu ada bar untuk melakukan pencarian. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa hewan yang bisa diadopsi. Pertama misalnya kita ingin mencari anjing. Nah, kita mencari. Nah, sini bisa kita lihat kalau di sini akan menampilkan apapun yang kita tulis tadi itu. Dan misalnya anjing dan akan mengeluarkan gambar anjing saja yang keluar. Sini ada penjelasan jenis dari hewan tersebut, jenis kelamin hewan tersebut, apakah itu jantan atau betina, dan umur dari hewan tersebut. Nah, di sini jika kita sudah ingin memilih hewan yang ingin diadopsi sebagai user, kita bisa mencet, kita bisa menekan tombol adoption. Nah, sini kita akan dilempar untuk melakukan konfirmasi dari hewan yang ingin diadopsi tadi. Ini sebagai user, kita bisa masukin nama panjang. Yang kedua yaitu email yang bisa dihubungi nantinya oleh admin. Nomor telepon. Alamat tempat tinggal dari user dan nomor induk kependudukan. Nah, jika sudah lengkap di sini, kita bisa memencet tombol konfirmasi. Nah, jika sudah kita mengonfirmasi, ini akan keluar pemberitahuan konfirmasi berhasil dilakukan. Silakan take over atau mengambil hewan yang sudah dipilih tadi ke alamat yang tertera di homepage tadi. Nah, di sini kita akan dikembalikan ke halaman homepage jika kita sudah selesai melakukan adopsi hewan. Selanjutnya di sini ada pilihan tips. Jika kita ingin melihat tips yang sudah disediakan oleh admin. Di sini ada tips merawat hamster bagi pemula, ada merawat kucing dengan mudah, anjing, merawat ikan, cupang, kura-kura, dan burung. Di sini ada gambar dari tipsnya, ada judul untuk tipsnya itu, dan penulis sumber dari penulis yang sudah kita ambil, kita riset sebelumnya, dan bulan dari penulis itu menulis artikelnya. Nah, jika kita di sini kita bisa menekan salah satu dari fotonya untuk melihat deskripsi tipsnya. Nah, jika kita mencet, kita akan disuguhkan ke halaman untuk melihat penjelasan lengkap dari tips yang sudah diberikan. Di sini ada judul dari tipsnya, tips merawat hamster bagi pemula, dan di sini ada beberapa tipsnya. Yang pertama ada pilih kandang yang tepat dan selanjutnya. Selanjutnya di sini kita menyediakan tombol go back seperti yang ada di about tadi. Nah, ini go back ini untuk dibalikan kembali ke halaman tips yang tadi. Ini juga sama. Nah, di sini jika sudah, kita bisa balik ke dalam homepage dengan menekan logo yang ada di sini. Nah, di sini ada tombol explore
Jika kita menekannya, kita akan ditujukan ke halaman about. Sini ada penjelasan singkat tentang company kami dan apa yang kita lakukan. Ya, jadi setelah user itu saja dari tampilan usernya. Dari sini user bisa logout jika dia sudah selesai dengan website kami. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang tampilan fitur-fitur untuk adminnya. Ini saya sudah menyediakan username dan password untuk adminnya. Di tampilan admin ini, yang pertama di headernya yaitu ada tombol untuk logout. Jika admin sudah selesai mengelola data-data yang ada di sini. Dan yang pertama yaitu ada tabel user. Di bawahnya yaitu ada tambah data user manual. Di bawahnya lagi ada untuk masukkan untuk mencari dengan gampang user-user yang adanya nantinya. Di sini ada beberapa user yang sudah mendaftar. Jika kita masuk ke dalam tambah data user, sini akan ada beberapa form untuk menambah data. Yang pertama, itu ada email. Jika kita ingin menambahkan user @gmail.com. Username-nya user 10. Passwordnya 10. Ingat, passwordnya itu harus lebih dari 5. Nah, jika kita sudah berhasil mendapatkan, akan muncul notifikasi yaitu data baru user berhasil ditambahkan. Oke. Nah, jadi di sini bisa dilihat yang ke-6, user 10 berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga kita bisa mengubah usernya. Data dari usernya itu kita bisa ubah untuk sebagai admin. Nah, jika kita ingin menambah username-nya, misalnya user 12 dan email user 12, password 12. Ubah data. Nah, data user berhasil diubah. Bisa dilihat di sini pemberitahuan. Oke. Nah, yang tadi data user 10 sudah terganti menjadi data user 12. Selanjutnya yaitu ada tabel animal atau tabel hewan. Nah, sama seperti user tadi, di sini kita bisa menambah data dari hewan yang untuk user bisa melihat nantinya di home yang di halaman adoption tadi. Ini kita bisa tambah. Yaitu kita bisa mencoba misalnya ikan. Tipenya yaitu ikan. Gender ini yaitu kelamin dari ikan. Misalnya male atau laki-laki. Ya, ini umurnya 1 tahun. Deskripsi ikan. Misalnya deskripsinya. Kita mencet tambah data dan akan muncul pemberitahuan data baru animal berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini bisa dilihat sudah bertambah ikannya. Sama di sini juga ada bar untuk pencarian. Ini bisa diubah, bisa dihapus juga. Dan jika kalau mau menghapus, kalau kita mencet hapus,
Dan sini akan muncul pemberitahuan apakah Anda yakin untuk menghapusnya. Misalnya kita hapus, oke. Nah, data animal berhasil dihapus. Ini sudah tidak ada. Itu ada tabel confirmation, yaitu tabel dari riwayat user yang sudah mengonfirmasi untuk mengadopsi hewan tadinya, yang sudah saya tunjukkan tadinya. Bisa dilihat, ini dia yang baru tadi. Dan sini kita bisa, admin juga bisa menghapus jika hewannya sudah diambil atau dia sudah mengontak kami jika tidak jadi mengadopsi atau dia jadi mengadopsi dan sudah dibawa. Sini kita bisa menghapus supaya riwayatnya itu sudah tidak ada lagi. Nanti kita hapus, oke. Ya sudah hilang. Jika sudah selesai untuk mengelola data-data dari user, hewan, dan konfirmasi tadi, admin juga bisa logout. Jadi sekian untuk fitur dan demo dari website kelompok kami. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Septian Bayu Sani Putra. Pada yang dipersilahkan. Penjelasan singkat mengenai CSS yang digunakan di web animal scaring tersebut. Jadi di sini kita menggunakan CSS inline yang langsung di PHP-nya, yang dimana kita menggunakan CSS-nya lalu mengatur div di HTML. Kita mengatur tata letak atau lokasi tempat dari tampilan dari website animal scaring tersebut. Jadi di sini kita menggunakan cuma 4 tone warna. Sedang ada 4 tone warna. Yang pertama itu untuk background, ada 2 untuk background dan 2 untuk navigation bar sama tombolnya. Sini ada warna dominan kuning, krim, hijau gelap, dan sedikit abu-abu. Lalu untuk di sini kita menggunakan untuk melakukan tata letaknya kita menggunakan sebagian besar saya menggunakan flexbox, tidak menggunakan grid, di mana kita menggunakan flexbox untuk mengatur objek-objek yang di dalam objek-objek HTML-nya agar sesuai dengan tata letak yang kita inginkan, baik itu untuk navigation bar ataupun konten yang ada di website ini, ataupun membaginya menjadi 2 objek. Untuk sebagai contohnya untuk di kontak pas dan map ini kita bagi 2 menggunakan flexbox dengan flex perbandingan 1:1. Sebagian besar begitu, yang dimana awalnya kita menggunakan margin dan padding 0 agar tampilan awalnya itu tidak memiliki padding atau margin bawaan. Lalu tulisannya di sini kita sebagian besar menggunakan font Roboto. Dan untuk tampilan utamanya di sini menggunakan CSS agar sedikit lebih interaktif. Kita menggunakan beberapa hover untuk tombol atau button yang digunakan, dan beberapa menggunakan padding untuk mengatur tampilannya dan membuat tampilan card yang ada pada website tersebut agar tampilannya seperti berikut, di mana di sini juga flexbox dibagi kebanyakan satu-satu, ada 3 flex untuk yang di adoption, dan untuk di tips ada 2 flex sebenarnya perbandingan 1:1, di mana kita masukkan gambar dengan white 100%, dan di mana di setiap session atau tampilan
Untuk bot adopsi native-nya kita menggunakan perbandingan tinggi pH itu vertical height yang dimana dia mengambil tinggi dari device yang digunakan oleh user. Langsung besar untuk itu, lalu untuk admin sama juga kurang lebih sama, dimana kita di sini ada tampilan form juga menggunakan flexbox, specific content juga rata-rata menggunakan center, beberapa tambahan padding untuk tampilan. Lalu untuk misalnya untuk fungsi login, di sini loginnya kita dekorasi sedikit untuk tampilan inputnya, kita perlebar sedikit kasih warna, lalu password, lalu menempatkan tempat pengisiannya berada di tengah-tengah layar menggunakan flexbox juga, yang dimana kita buat objeknya ada untuk objek sebelah kiri yang kosong, atau kita biasa orang edit khususnya null object. Di tengah yang begitu yang perbandingan yang cukup itu 1:31, dan tombolnya di sini ada warna kuning dan ada cover melakukan opacity-nya 0,1%. Sekiranya begitu untuk register kurang lebih sama untuk tampilan login. Lalu untuk tampilan admin, di sini tampilan admin sama juga. Di sini kita membuat navigation bar di atas untuk khusus untuk logout saja. Lalu di sini ada tampilan untuk tabel user animal. Di sini juga melakukan flexbox, di mana perbandingannya di sini 3:2 untuk perbandingan flex untuk 3 yang animal dan tabel user 2, di mana kita menempatkan di sini semuanya di tengah, di center dengan specific content. Lalu sisanya untuk tabel confirmation misalkan di bawah, di mana dia terpisah dengan display-nya sendiri, di mana tampilan CSS-nya seperti berikut, cukup umum. Dan itu saja penjelasan singkat dari CSS yang digunakan di dalam website. Lalu untuk penjelasan selanjutnya yaitu penggunaan JavaScript pada website. Jadi di dalam website ini penggunaan JavaScript cukup simple, yang dimana penggunaannya itu untuk menampilkan notifikasi terhadap interaksi yang dilakukan dalam melakukan pengubahan, penambahan data atau penghapusan data dan lainnya. Contohnya untuk menghapus data, ini menggunakan JavaScript yang dimana menggunakan fungsi echo. Misalnya kodenya seperti di sini ya. Sini untuk apa tadi? Menghapus data. Menghapus data. Di sini kita menggunakan JavaScript untuk tampilan echo, yang dimana jika kita ingin menghapusnya ada tampilan begini, data bisa langsung dihapus dan ada pilihan on click-nya sendiri. Misalnya kita hapus, oke, JavaScript-nya jalan. Lalu selain itu untuk JavaScript yang lainnya kita menggunakan di halaman About Us, di mana untuk men-slide sebuah tampilan ini kita menggunakan JavaScript juga, di mana tampilannya itu kodenya seperti ini, yang dimana di sini ada ini untuk variabel untuk melakukan jumlah dot yang digunakan atau slide yang digunakan. Kita mulai dari 0,3. Nah, di sini ada query selector untuk teks dan buttonnya. Lalu di sini ada fungsi juga untuk next. Untuk next ke selanjutnya, dan preview untuk sebelumnya, yaitu untuk pindah next dan preview untuk
image slide itu bisa digunakan objek apapun. Lalu ada indikator, indikator ini merupakan JavaScript menggunakan untuk indikator yang di sini bisa ditekan dotnya dan warnanya ikut berubah, dan ini untuk fungsi dotnya. Ya, sekira itu saja yang digunakan JavaScript di website ini. Lalu untuk penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan tentang session yang digunakan. Baik, di sini sessionnya dimana kita mulai dari halaman function. Awalnya untuk fungsi login. Ini ada fungsi login, di mana di sini terdapat session yang digunakan, yang dimana jika session diterima pada jika ada nilai login true, maka header atau langsung di jump ke admin PHP untuk jadinya ini untuk kondisi ketika sessionnya aktif jika username atau password yang dimasukkan itu oleh database admin, maka dia akan mendapatkan session login ini yang bernilai true yang kita masukkan di halaman lainnya nanti. Lalu di sini ada session lagi untuk username dan ataupun email dan juga password harus bernilai true, di mana kita menggunakan kondisi n, di mana di sini kita menambahkan n saja untuk membedakan sessionnya. Lalu di mana misalnya kita menggunakan session untuk di halaman index. Di halaman index, halaman indeks tidak menggunakan session juga, karena bisa diakses oleh pengunjung, tidak perlu melakukan login. Ini untuk admin, fungsi admin di sini kita menggunakan query with iset session, berarti jika tidak ada session login yang berjalan, maka akan langsung ditendang, user akan langsung ditendang ke login untuk melakukan perintah login. Ini untuk session menggunakan di admin. Lalu untuk di function tidak ada. Nah, ini untuk di adoption, di mana kita menggunakan session untuk admin user, di mana hanya ada 2. Jadi di mana di sini harus user tersebut login dulu sebagai user agar bisa masuk ke halaman adoption. Dan untuk login session itu tidak menggunakan not set, di mana ketika user sudah melakukan fungsi login, maka dia tidak bisa ke halaman login lagi. Untuk logout, di mana di sini menggunakan session destroy, di mana session itu dihapus, tidak ada nilai session, jadinya akan melakukan fungsi, tidak ada fungsi maka akan ditendang. Begitu pula untuk halaman yang bersangkutan dengan login admin, session itu akan ditendang ke login jika tidak ada. Dan untuk ini sendiri hanya untuk fungsi adoption dan juga tips. Nah, tips menggunakan session dari login user. Itu untuk penjelasan sessionnya. Lalu yang terakhir itu penjelasan query singkat yang digunakan. Untuk query-nya di sini cukup umum. Kita menggunakan query-nya khusus di halaman PHP yang login. Di mana di sini untuk paling atas kita buat fungsi sendiri yaitu untuk koneksi, di mana agar halaman-halaman website tersebut bisa melakukan koneksi terhadap database, melakukan pemasukan localhost root dengan password
dan database yang ingin digunakan. Lalu ada fungsi query di sini untuk menuliskan query di dalam admin, di dalam halaman untuk menuliskan. Lalu di sini ada query untuk menambahkan data user, di mana isi tabelnya itu ada ID, email, username, dan password, yang dimana ini fungsinya digunakan untuk menambahkan data di halaman admin. Begitu pula dengan fungsi animal dan juga confirmation, di mana di sini query-nya itu digunakan yaitu insert into, bagaimana untuk melakukan pemasukan data kepada sebuah tabel, baik itu confirmation, animal, ataupun user, dengan sebuah nilai yang sesuai dengan atribut tabel yang dimiliki. Lalu untuk di sini ada query yang digunakan untuk menghapus salah satu atribut yang ada di tabel yang ada di database, baik itu di tabel user, animal, ataupun confirmation, yang dimana digunakan query delete from tabel, yang dimana di sini mengambil ID yang ada di halaman admin, agar jelas atribut mana yang ingin dihapus oleh admin. Maka dia menggunakan sebuah atribut spesial yang tidak akan sama atribut lain, yaitu jadinya menggunakan ID. Lalu untuk fungsi ubah, di sini kita menggunakan query update, lalu tabel yang dituju yang ingin diubah dan memasukkan query-query atau isian atribut yang ingin diubah, baik itu dari untuk user ataupun animal. Lalu di sini juga ada fungsi cari, yang dimana query-nya itu untuk mencari database yang diinginkan oleh admin menggunakan query select bintang from where, yang dimana username yang like di sini ada tanda persen, keyword dan persen ini merupakan mencari sebuah nama yang seperti username yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan dengan kata yang mirip yang dimasukkan di keyword, baik itu untuk pencarian untuk tabel user, animal, ataupun confirmation. Lalu untuk melakukan fungsi registrasi, di sini tidak ada lagi. Lanjut. Ya, untuk di sini ada salah satu query insert into user value, email, username, password, yang dimana di sini merupakan sebuah penghashan atau penginskripsian sebuah password yang diregistrasi oleh user, yang dimana nanti di database tidak terlihat sebuah password apa yang dimasukkan oleh user, jadinya sebuah angka acak yang mewakili password user tersebut. Dan sekiranya itu saja query yang digunakan.